Salam sejahtera bagi kita sekalian. Aduh, mana kotor. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Yang saya hormati teman-teman media cetak elektronik yang Iya hadir. punten. Dan Ngeblur, buset. saya perkenalkan dan sudah terkenal. Adinda saya Erwanto SMH sebagai salah satu kuasa hukum tambahan dari kasus di sidang saya di PN Jakarta Utara. Ada juga Bapak Profesor Dr. Egy Sujana SMSI. Dan tadi beliau sudah berbicara, mudah-mudahan nanti bisa kalian wawancarai beliau secara khusus ya. Dan ini menyangkut masalah loli. Nanti biar diwawancara secara soft, karena saya terima kasih banyaknya apresiasi, dukungan terhadap saya sekarang kena pas itu, tapi nanti itu pada ranah yang berbeda. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan, ya, dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Nah, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh Saudara Rahmat Riyadi, dan saya akan Zoom dengan tim advokat saya, dan ada juga Zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan, pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPN Pradi Bersatu di PIK, nanti saya kirim alamatnya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita acara sumpah. Dan itu sudah diulas juga oleh Bung Herwanto. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan
berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, nggak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh ya dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari situ. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti dan dijawab oleh masyarakat luas. Saya kira itu. Abang Fadel ditetapkan tersangka. Fadel ditetapkan tersangka dan ditahan. Ada yang disampaikan nggak bang dari Fadel? Setelah Fadel ditetapkan tersangka, ada yang disampaikan nggak bang? Fadel gimana penyampaiannya bang? Setelah resmi tersangka, abang bakal mundur nggak bang? Bang apa yang disampaikan Fadel? Apa yang disampaikan Fadel setelah Fadel tersangka? apa? Gimana bang? Kecewa nggak bang? Abang merasa gagal nggak bang? Mendampingi Fadel merasa gagal nggak? Merasa Akhirnya jadi sia-sia tersangka nggak sih, nih. Padahal abang dari awal percaya diri Fadel bakal bebas, tapi akhirnya jadi tersangka. Abang merasa gagal nggak? Dengarin baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Abang setelah ditetapkan tersangka, Fadel bilang apa? Berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Oke bang, pertanyaan saya bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan Loli yang berubah sampai akhirnya Fadel jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan Loli apa yang berubah? Bang, reaksi Fadel bang. Reaksinya Fadel gimana bang? Awal dulu bang. Kan, saya ingat ya. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Abang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Ada reaksinya gimana ke Abang? Mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Kenapa Bang tinggalin Bang? Kenapa Bang tinggalin Bang? Bang, Tahu saya anak di bawah umur nggak bang. disangkutan.
Ada upaya hukum Tahu saya, tentang tahu saya anak di bawah umur nggak pernah disanggukan. tersangkanya Fadel, Bang. Bang, ada upaya hukum tentang status tersangkanya Fadel. Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih Bang? Upaya hukumnya itu hanya ada satu, Apa itu bang? peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Bang, Upayanya apa, oke. Bang, nanti, Bang, Bang, tapi yang tadi akan ditempuh, Bang? ketika Fadel ditinggal sama Bang Kulang, apa reaksi Fadel? Menangis nggak atau? Tidak, dia hanya minta merokok. Fadel tidak ada menangis, Bang. Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar ya, Bang? Semua Tegar ya, administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Berarti Bang, Fadel Bang. akan ditahan 20 hari ke depan bang? Ya. Mempersiapkan apa Bang Fadel? Bang, Kenapa? mempersiapkan untuk ditahan selama 20 hari, pesan kepada Reaksi keluarga gimana, Ya, Bang? Reaksi saya keluarga, bilang, Bang. kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, keluarga gimana, kamu Bang? jangan was-was, dan masuk, Nah, gini nih, Bang, cakep nih. masuk dulu nih. Udah, Bang, reaksi keluarganya gimana, Bang? Reaksi keluarganya Jadi Fadel, Bang. begini, saya mau zoom ini. Jadi saya hanya pesan ke Fadel. Fadel, kamu istirahat yang tenang, pikirkan apa yang terjadi antara kamu. Dan tadi Pak Umar ada di sana, Martin ada, Bintang ada. Nah, karena kami belum begini, kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada. Dan istri saya Bu Ade itu menanya juga di hati ke hati. Ngerti nggak hati ke hati? Saya tidak ada. Pas saya tidak ada, waktu saya periksa yang dianiaya oleh NM, itu saya ke rumah sakit Pertamina kan. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya. Dan dia bilang, tanya, kamu ngomong hati ke hati dong. Dia bilang, ternyata itu tidak ada. Ya, tidak ada tante. Ini nggak ada. Ya, terus, ya sudah sih mau ngomong apa? Nah sekarang ada keterangan yang berbeda, didukung oleh fakta-fakta. Ya, tugas saya kan membantu 7 bulan sudah. Nah, jadi saya tetap akan memberi bantuan hukum kepada Fadel dan keluarga. Oke, karena kita nggak tahu nih apakah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya Pak Umar, saya nggak tahu, iya kan? Jadi sikap saya itu, ya, kami akan tetap bantu. Oke, terima kasih. Bang, meskipun MA sudah mengeluarkan tentang Bang, reaksi keluarga gimana, Bang? Bang, abang akan tetap maju sebagai kuasa hukum, Bang. Iya atau mundur, Bang? Kan MA sudah memutuskan, Bang. Apa itu? Itu yang soal pembekuan. Pembekuan sumpah advokatnya sudah dibekukan bang hari ini, tidak boleh mengurusi lagi. Kan sudah saya bilang. Coba baca di Tangannya bang punten. Pembekuan itu. Ada perintah di situ saya tidak boleh bersidang. Iya, ada. Ada. Yang baru yang di Mahkamah Agung, Bang. Yang di Mahkamah Agung. Dia hanya sifatnya pemberitahuan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu doang. Nah, dan itu biarkan tim saya yang bekerja. Dan saya punya organisasi advokat. Biar organisasi advokat yang berwenang menjawab itu. Saya sudah katakan bahwa saya telah melakukan tugas saya membela Loli. Satu, membela Fadel. Saya melakukan satu tindakan membela seorang Likri Makin. Saya di dalam persidangan melakukan protes terhadap yang mulia majelis hakim, dan itu dianggap sebuah masalah. Dan baru yang terakhir, laporan saya terhadap Nikita Mirzani terhadap penganiayaan, hari ini dia dipanggil, ya. Dia dipanggil hari ini, ditunggu oleh penyidik. Terus tadi dia datang, penyidik panggil dia bilang, tolong bang, saya mau diperiksa di hari yang lain. Ya udah, kita tunggu aja. Ya, jadi urusan dia di BAP di Undang-Undang IT, karena laporan di situ ada dua. Oke, sip. Abang lemes gak sih bang? Fadel jadi tersangka lemes gak sih? Bang?